highlight juga kita jangan jangan warganya. Ya kalau kita amatikan mereka itu para kepala daerah itu di era ini kan sering bermedsos ria ya kayak di tahu itu. Karena di Kedua itu yang paling banyak followernya bupati mana? Itu wakil bupati Temanggung, Pak. Iya, cantik sekali ya, luar biasa. Ya Bu Dokter. Tapi karena cantik sih, Pak. Banyak kepala daerah yang memang punya sambilan sebelumnya usaha, misalkan kayak di Kota Magelang ini kan konstruksi ya, kontraktor. Terus di Kebumen itu Bu Lilis punya banyak perusahaan. Karena nah ini tadi menarik, Bu Lilis itu kan mantan istri suaminya itu kan mantan Bupati Kebumen. Betul. Pak Surya, ya. Iya. Kemudian Bu Yuli juga mantan istri suaminya Bu Yuli almarhum Pak Kli itu juga mantan Bupati Purworejo. Makanya dua sekali sebenarnya tukeran. Jadi bupati warisan. Suaminya juga bupati Jual. Ya, daripada kita harus ganti ban setiap bulan, mending kita ganti jalan, ganti iuran buat beli pasir sama semen. Kita bangun sendiri itu. Itu banyak, Mbak. Bukan hanya 2-3 desa, tapi nyampai 9 desa yang ada yang inisiatif buat bangun jalan sendiri gitu. Halo sahabat Suara Merdeka, pada kali ini saya dengan rekan-rekan saya akan melakukan podcast dengan tema yang sangat menarik serta sangat perlu di-highlight pada era saat ini ya. Ini tentang hibah kepala daerah nih. Dan rekan-rekan saya yang pertama ada rekan Edi, rekan Lukman, serta rekan Anang. Nah, pada hari ini teman-teman udah siap belum nih buat bahas terkait tema besar kita yaitu hibah kepala daerah dengan tema yang di highlight tentunya yang ringan-ringan aja ya, terkait hobi mereka mungkin, tentang kemiskinan, tentang janji-janji mereka yang mereka ucapkan pada saat kampanye. Dan ini ada beberapa kasus-kasus nih yang telah kami rangkum, yaitu tentang mantan Bupati Sleman sebagai tersangka dugaan korupsi hibah pariwisata. Mungkin dari rekan-rekan semua, apakah ini perlu kita highlight lebih dalam lagi terkait hibah kepala daerah pada hari ini? Mungkin dari rekan-rekan bisa menyampaikan. Ya apa rekan Bati mungkin tadi ya di Sleman mantan bupati ya. Iya, betul sekali. Itu nah kebetulan banget nih bupati di Kedua ini kan mereka di awal periode semua gitu. Nah mumpung masih segar-segarnya, kayaknya perlu sekali jadi perhatian gitu. Mungkin bisa kita review bersama-sama dulu. Mungkin kita mau review yang mana dulu nih, kan kalau Kedua kan banyak nih ya. Yang Bupati Sleman tadi. Coba yang Bupati Sleman nih, dari pendapat rekan-rekan nih. Oh itu kan kasusnya kayaknya kalau nggak salah dana hibah pariwisata. Iya betul sekali. Pariwisata. Nah apalagi 10 miliar ini banyak. Magelang dan Wonosobo sama-sama konsen di wisata ya Mas Anang ya. Nah itu gimana itu kronologinya? Untuk kronologinya itu mantan Bupati Sleman itu terjerat terkait korupsi dugaan hibah pariwisata, dan ini sudah di perkara awal tahun 2020 terkait hibah Kementerian Keuangan sebesar 68 miliar. Tetapi kasus ini kembali menjadi sorotan lagi terkait dugaan korupsi dengan pada tanggal 12 Juni tahun 2024 itu sudah di-highlight kembali terkait kerugian negara sebesar 10,9 miliar dari mantan Bupati Sleman tersebut. Mungkin dari rekan-rekan menanggapi hal-hal tersebut itu gimana sih? Apa perlu kita pahami lebih dalam buat masyarakat tahu bagaimana sih bupati-bupati atau pimpinan-pimpinan daerah kita sekarang gitu? Oke, mungkin saya menanggapi kalau kita lihat kota Ungar Sleman ya. Itu kan kota yang identik dengan budaya yang dekat melekat dengan Jogja kan. Nah, yang seharusnya kan di situ bisa dijadikan uang hibah itu bisa dijadikan sebagai
pembelian infrastruktur ataupun pengembangan budaya yang lain untuk pariwisata, tapi kan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, di situ kan menjadi problem juga kalau kita lihat pejabat-pejabat ataupun kepala-kepala daerah saat ini. Saat ini kemarin kalau kita lihat Bapak Gubernur itu sembari melakukan kunjungan ke kunjungan juga memberikan dana hibah dari provinsi ke daerah-daerah. Nah, sebetulnya hal itu juga harus kita kawal mengenai dana hibah itu yang Bapak Gubernur berikan ke daerah-daerah masing-masing. Jangan sampai dana hibah contoh seperti pariwisata itu bisa dikorupsi ataupun disalahgunakan oleh pejabat atau kepala daerah sekarang gitu loh. Mungkin seperti itu Mbak pendapat saya. Oh, benar sekali sih. Tentunya juga di Kedua DIY juga banyak sekali sektor pariwisata ya, perlu kita sorot juga kembali terkait dia. Bukan kita juga tidak berkaca pada daerah-daerah yang lain juga. Kita harus meng-highlight daerah-daerah yang di sekitar kita, di Kedua atau yang di lainnya seperti itu. Mungkin kita mau next langsung nih, atau kita mau start bahas di Bupati Sleman. Mungkin kita akan bahas terkait bupati-bupati yang ada di Kedua DIY seperti Wonosobo, terus Magelang Kota seperti itu. Mungkin dari Mas Lukman, kira-kira kita mau bahas terkait apa dulu nih? Terkait tadi sudah di-highlight kan mantan Bupati Sleman yang menjadi tersangka. Mungkin kita akan bahas apa dulu terkait hal-hal yang perlu kita pahami gitu untuk mitigasi ke depan. Soal di daerahnya atau soal bupatinya tadi? Untuk secara mengglobal aja terkait di Kedua DIY mungkin teman-teman. Iya, tadi ya kalau bicara soal Sleman tadi ya kita pahami bersama ya, di daerah Kedua ini kan banyak potensi wisata gitu, dan ke depan tidak menutup kemungkinan banyak skema-skema dana hibah yang masuk gitu. Nah ya benar tadi dari rekanan gitu, perlu kita kawal bersama. Nah mungkin begini Mbak Bakti ya, ini kan masih awal periode gitu ya, dan mungkin masih sudah mulai berjalan skema pemerintahan dan sebagainya. Mungkin kita lebih menggali kepala-kepala daerah itu secara personal mungkin ya. Betul sekali. Bagaimana ya. daerahnya beliau, atau beliau ini dikenal di masyarakat itu seperti apa gitu kan. Masih fresh kan kita. Oh iya betul. Ya kalau hari ini kan kita ngomongin kepala daerah Kedua hibah. Temanya Mbak Bakti tadi hibah kepala daerah itu menarik. Misalnya kita mengukur dari beberapa kabupaten kayak Wonosobo, Temanggung, Magelang, kemudian Purworejo, Kebumen itu mayoritas kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Hanya Kebumen kalau nggak salah itu dari Partai Nasdem. Artinya ini sebenarnya ke kawasan Banteng untuk kepemimpinan kali ini periode sampai 2030 atau 29? 29. Nah dari periode 5 tahun ke depan itu untuk kita akan membersamai mereka. Nah pagi ini tentu kita akan bicarain yang ringan-ringan aja. Misalnya dari yang kita amati 5 apa 6 ya, 6 kepala daerah itu ada yang menarik. Ternyata dari Kedua itu ada 2 kepala daerah yang perempuan, yaitu Bu Yuli Purworejo sama Bu Lilis di Kebumen. Nah dari 2 perempuan ini kontras. Satu, Bu Yuli itu adalah kepala daerah termiskin di Jawa Tengah dengan hartanya 400 juta. Kemudian yang Kebumen, Bu Lilis itu kepala daerah terkaya dengan harta 138 miliar. 2 kabupaten ini juga punya karakter yang sangat mirip, yaitu lumbung-lumbung kemiskinan. Nah ini saya kira menarik, nanti biar Lukman sama Anang bercerita di Wonosobo sama di Magelang. Dari 5 atau 6 ini, dari Temanggung, Kebumen, Wonosobo, lagi Purworejo, kota. Kalau kota, kayak saya kira nggak ada kemiskinan karena jumlah jiwanya hanya 128.000. Yang tertinggi itu di Kebumen 1,4 juta jiwa. Bayangkan memimpin 1,4 juta jiwa dengan yang hanya hitungan
100.000 itu kan jauh. Nah pagi ini tentu kita akan lihat tuh bagaimana bisa nggak kepala daerah yang perempuan tadi itu, yang perempuan kepala daerah terkaya sama termiskin mengelola di daerahnya yang jumlah penduduknya sangat banyak. Kalau nggak salah di Purworejo itu 900.000 sekian jiwa. Kalau di Kedu yang tertinggi itu tetap di Kebumen 1,4 juta jiwa, kemudian menyusul Kabupaten Magelang dengan 1,3 juta jiwa. Artinya dari dua kabupaten ini juga kita bisa lihat kalau kulturnya kan kayak misalkan Temanggung itu sekitar 800-an ribu jiwa, Wonosobo juga 848 kalau nggak salah. Terus kemudian yang tertinggi kan berarti Kabupaten Magelang sama Kebumen. Nah, kira-kira mereka mampu nggak dalam 5 tahun ngurusi kemiskinan di tengah situasi hari ini? Oke, tetapi Pak Edi, pernah saya baca-baca terkait dari Badan Pusat Statistik nih, katanya tuh di Kebumen maupun di Purworejo itu sudah mengalami penurunan sebanyak 1% sekian gitu Pak, dari kepengurusan bupati atau pimpinan daerah yang terbaru gitu. Iya, itu mungkin salah satu awalan yang cukup bagus ya. Kalau misalnya kita kan sudah baru aja nih kita pergantian kepala daerah, itu juga menurut saya tuh mungkin sudah lumayan gitu ya Pak Adi. Iya, tapi yang kontras lagi dari yang saya amati di Kedu ini, menariknya Bu Yuli dengan kategori bupati termiskin itu di Purworejo 1/10 dari 1 banding 10 orang itu 9-nya miskin, dengan rata-rata per harinya itu hanya punya pendapatan sekitar 8-9 ribu, untuk makan tentu nggak cukup. Nah ini kan problem yang saya kira teman-teman Swamdega harus terus melihat sebagai sebuah kebutuhan publik. Kalau sudah tidak punya duit, katakan begitu, kemudian jumlah miskinnya orangnya terlalu banyak, itu kan lalu dengan cara apa untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya? Betul. Mungkin Temanggung bisa dilihat. Temanggung kalau kita amati itu kan menariknya itu bupatinya kepala desa. Iya. Desa, kemudian hartanya itu 9, sekian miliar. Jadi yang terkaya bupati Kebumen itu 138 miliar. Kemudian disusul. Nah, Bupati Temanggung itu jadi juragan tembakau, meskipun kepala desa tapi 9 miliar itu dari tembakau. Nah, dari tembakau. Mungkin ya. Karena itu belum tembakau. Kemudian kalau wali kota Damar itu kan satunya sekitar 15 miliar di LHKPN terbaru itu. Iya, seorang kontraktor juga. Iya, kontraktor, dia punya usaha kuliner di berbagai tempat. Nah, ini yang Wonosobo mungkin Mas Anang bisa cerita hobinya, kemudian Wonosobo juga lumbung kemiskinan saya kira, karena meskipun ternyata data terbaru itu termasuk mengalami penurunan yang rekor terbesar dalam sejarah untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi masih dalam kategori kabupaten dengan jumlah kemiskinan cukup tinggi. Mungkin kalau menanggapi mengenai Wonosobo itu ya, dalam periodenya Pak Afif ini memang Wonosobo masih dikategorikan menjadi kabupaten termiskin ya. Tapi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tetapi kalau kita lihat progres ataupun perkembangan dari kepemimpinan Pak Afif ini menunjukkan nilai-nilai positif dari tingkat kemiskinan ataupun infrastruktur. Nah, di mana banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Wonosobo khususnya untuk mendongkrak kemiskinan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu penilaian tingkat kemiskinan itu dilihat dari sektor apa? Kalau kita melihat dari sektor masyarakatnya, itu masyarakatnya yang seperti apa? Kalau kita melihat dari sektor pendapatan daerah, mungkin Wonosobo menjadi salah satu
kabupaten yang pendapatan daerahnya cukup tinggi dari sektor wisata dan pertaniannya. Betul. Gitu, Pak. Tapi kalau misalnya pernah dengar nih Mas, kan kalau Wonosobo tuh gaji UMR yang sangat kecil juga kan, sama tingkat pendidikannya juga tuh rendah banget gitu Mas. Mungkin itu bisa berpengaruh nggak sih kira-kira? Ya, kalau mengenai gaji UMR itu memang Wonosobo masih tergolong rendah, tapi masih ada yang di bawahnya lagi, Pak. Iya. Wonosobo itu kan gaji UMR sekitar 2.100.000. Sedangkan tetangga kabupaten itu Banjarnegara masih 18 kayaknya. 18 ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah sangat cukup kalau kita hidup di Wonosobo dengan gaji segitu kayaknya. Nah, yang menjadi persoalan lagi kenapa di Wonosobo itu masih tergolong rendah gaji UMR-nya itu karena sektor industri ataupun lapangan kerja itu belum kompetitif di Wonosobo. Betul. Masih jarang sekali perusahaan-perusahaan besar di Wonosobo. Hanya beberapa, cuma 2 kayaknya di Wonosobo yang perusahaan skala nasional yang ada di Wonosobo gitu. Jadi kebanyakan perusahaan di Wonosobo itu juga milik perorangan. Jadi gaji itu ya tergantung owner pemilik usahanya. Kalau nggak mau kerja di sini ya kita cari orang lain. Tergantung gitu. owner. Ya seperti itu, Mbak. Ya mungkin nyambung ya Mas Anang. Tadi di Wonosobo ini pemainnya kan belum banyak ya soal industri yang skala besar. Ya. Nah, di Magelang sendiri ada fun fact bahwa ternyata UMR di kabupaten daripada di kota itu lebih tinggi dari di kabupaten. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin iya kita melihat kota Magelang di sini sangat strategis ya, sangat strategis dilalui berbagai rute lalu lintas antar daerah gitu. Nah, apa sih kemudian justru sektor-sektor industri ini banyak tumbuh di kabupaten gitu. Nah, tadi sempat diulas oleh Pak Edi bahwa Kabupaten Magelang ini jiwanya terbanyak nomor 2 se-Kedua Raya. Itu makanya kemudian banyak investor-investor yang mereka tanam modal di kabupaten. Nah, kalau nggak salah mungkin sahabat-sahabat Suara Merdeka bisa dicek. Selisihnya itu sekitar 200 sampai 300 ribu itu antara kota dan antara kabupaten dan kota. Gitu. Nah, ini jadinya bahas daerah dulu apa personal dulu? Gak ada, kita bahas apa aja. Apa aja yang perlu kita bahas? Nah ya, mulai bahas Magelang ini ya. Ya secara kontur wilayah kota Kabupaten Magelang ini kan ada di tengah-tengah ya. Orang Wonosobo mau ke timur lewat Magelang, orang Jogja mau ke utara lewat Magelang, di tengah-tengah. Nah, saya rasa ini cukup menantang gitu untuk figur seorang Bapak Grengseng atau Bapak Damar. Contoh Bapak Damar ini kan di kota, kemudian dengan lanskap pembangunan yang proyeksinya kota modern dan sebagainya. Sedangkan ya fun fact mungkin tidak begitu nyambung ya. Cuman Pak Damar ini FYI ini orang Boyolali. Beliau di sini pendatang kemudian hari ini beliau dirasa memenuhi kapasitas untuk memimpin Magelang. Nah, kepemimpinan beliau ke depan ini kan kita rasa perlu dipantau ya ke depan. Betul. Bagaimana mengawal kota Magelang ini? Tapi program-programnya itu sangat menarik loh Mas. Iya, dari Pak Damarnya itu. Di awal-awal ini sudah ada beberapa yang angkutan gratis misalnya. Iya, Puskesmas buka sampai sore itu sangat membantu masyarakat juga sih. Contohnya seperti itu, beliau bisa melihat gitu. Di sini kota Magelang warganya kebanyakan menjadi di sektor pegawai non pertanian lah. Mereka di satu sisi butuh untuk kesehatan, berobat,
oleh Pak Damar diskemakan lah berobat sore di puskesmas, di rumah sakit. Nah, ya itu indikator ya bagaimana kepemimpinan beliau. Nah, cuman kan tidak menutup kemungkinan ke depan ini bagaimana ekonomi di pusat daerah gitu. Ini kan perlu sebuah tantangan kita rasa ya beliau. Nah, beda lagi dengan Bapak Grengseng. Nah, yang kita tahu Kabupaten Magelang banyak potensi wisata, banyak potensi pertanian gitu. Dan Bapak Grengseng bukan orang baru di situ ya, orang lama. Beliau mantan anggota dewan. Beliau sebenarnya sudah mau 3 kali ini menjadi anggota dewan. Iya. Pak RT. Dan top skor itu kemarin 25.000 suara. Wow. Nah, Banyak. top skor, tapi kemudian memilih untuk menjadi bupati. Ya memang secara latar belakang personal beliau kan dari jurusan peternakan di UGM sana. Nah, di UGM sana. Kemudian menguasai Magelang ini dengan segala permasalahan. Totalnya berapa itu Pak Grengseng? Dicek di data tuh ada itu. Pak Grengseng kekayaannya sekitar udah banyak sih Pak, banyak sekali. Ada sekian 4 ya, miliaran. 5,6 miliar kurang lebih. 5,2 itu. Ya dengan dengan rekam jejaknya selama itu yang tercatat. Yang tercatat. Mungkin yang tidak tercatat tidak tahu juga kita. Lebih puluhan miliar. Yang dilaporkan 5,2 miliar. Nah, itulah tadi di Magelang Kabupaten. Satu, ekonomi sedang bertumbuh, banyak sektor industri, perumahan juga mulai banyak kampung-kampung itu didirikan perumahan Pak Edi. Magelang ada beberapa titik. Tapi Pak Grengseng itu pernah mengatakan ya waktu itu ketemu di forum juga katanya yang paling di highlight beliau itu terkait kebersihan lingkungan gitu. Sampah. Iya, sampah. Betulnya sampah itu Pak. Ya memang beberapa waktu lalu di periode kepemimpinan sebelumnya sampah ini di Magelang kan sempat chaos ya. Ada TPS di Pasuruan, Kota Udan sempat bludak gitu. Overload. Nah akhirnya kan ada beberapa inisiatif untuk penanganan sampah ini. Ya mungkin ke depan perlu dilihat bagaimana pemerintahan di kabupaten dalam mengelola sampah. Nah misal hari ini misal kita mau makro nasional, kan kita bisa lihat di Purwokerto atau Banyumas itu yang sudah modern.